kita berencana akan ke Balikpapan dalam rangka menghadiri yaitu kampanye Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Tentunya kami mewakili Daihatsu Ayla Astra Community. Dan dari ofisial hadir dari kami yaitu pembina dan ketua umum DAAC. Yuk kita ikutin perjalanan kita. Next, kita menuju exit keluar bandara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di dalam suatu event yang dimana pada hari ini adalah hari ulang tahun anniversary pertama Daihatsu Ayla Astra Community chapter Balikpapan. Dan pertama-tama mungkin pada yang terhormat Kasat Lantas Balikpapan mewakili Kadit Jaksa ya Pak. Terus kepada para tamu undangan dari semua komunitas, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf karena saya baru sampai tadi malam dari Jakarta sekitar jam 11.30. Jadi mungkin masih agak pusing-pusing sedikit di pesawat. Selanjutnya kita berkumpul di sini dalam suatu rangkaian acara anniversary DAAC Chapter Balikpapan dan kampanye Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas yang dipelopori oleh PT Astra Internasional. Dan mungkin akan saya kasih sedikit bahwa DAAC ini salah satu 3 besar dari program kompetisi Astra Road Safety Riding yang secara skala nasional, dan alhamdulillah kita mendapatkan juara 3 besar. Di situ yang mungkin dari Astra kita mewakili duta keselamatannya. Dan dalam kampanye ini kami dari DAAC mengharapkan bermula dari Jakarta terus ke Padang ya, Balikpapan, Yogyakarta, rangkaian semua acara di Astra itu kami mengikuti semuanya. Dan mungkin nanti di bulan September ada acara di Medan untuk launching dari Astranya. Dan kami dari DAAC sangat berterima kasih kepada Astra Internasional yang telah mewadahi seluruh komunitas yang ada di Indonesia, baik roda 4, roda 2, untuk menjadikan kita pelopor Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Mungkin hanya sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada Pak Ibu Harijal selaku dari Astra Motor Balikpapan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dari Astra Motor Balikpapan diundang untuk hadir di acara hari ini. Selamat berulang tahun juga buat Daihatsu Ayla Astra Community dan juga bertepatan dengan HUT Astra Internasional yang ke-60. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi? Semangat pagi? Ya, luar biasa. Balikpapan memang
Mantap lah, jadi tidak hanya sekedar kabar burung, saya sekarang secara real, fakta gitu sudah melihat semangat yang luar biasa. Apresiasi sekali Bapak untuk sahabat-sahabat di sini. Alhamdulillah saya mewakili DAT ofisial yang berada di Jakarta, yang kebetulan memang kami telah bekerja sama dengan sangat baik dengan PT Internasional dan alhamdulillah 2 tahun berturut-turut kami memenangkan untuk Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Tahun lalu alhamdulillah saya menjadi ketua tim dan berhasil meraih juara 1. Tahun ini turun sedikit jadi juara 3. Insya Allah tahun besok kalau nggak juara 2, juara 1 lagi lah. Tapi moga nanti ini teman-teman harus bisa menginspirasi di kegiatan kita ini gitu ya. Jadi maksud dari itu semua dan kenapa kita hari ini itu hadir? Pertanyaannya itu. Kita hadir hari ini dan kita tahu bahwa angka kematian di dunia, bahkan di Indonesia itu sangat besar. 3 nyawa melayang di jalan raya. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu bahwa angka kematian tertinggi itu dari kendaraan roda 2. Kemudian untuk spare umur itu ternyata paling tinggi itu di angka-angka produktif. Nah ini yang kemudian nanti mungkin yang punya adik, saudara dan lain sebagainya biasanya di masa-masa sekolah itu mereka sedang menunjukkan jati diri. Nah ini yang nanti tolong dibantu antara umur 15 sampai dengan umur 30 tahun itu angka yang sangat seksi untuk banyak menelan korban seperti itu. Nah di Indonesia dan rata-rata kota-kota berkembang angka kematiannya itu sangat luar biasa tinggi. Jadi kalau tidak dari kita, kalau tidak dari teman-teman komunitas yang memberikan contoh, yang memberikan teladan, itu mau dari siapa lagi? Dan alangkah ruginya kalau kita hidup di masa produktif sementara kita masih memiliki masa depan yang sangat panjang dan penuh dengan mimpi harus berakhir hanya karena masalah satu tadi kendaraannya tidak terawat umpamanya. Yang kedua karena perilaku kita. Yang ketiga kalau memang faktor alam oke lah itu adalah catatan Tuhan seperti itu. Tapi harusnya dari kita semua ada upaya bagaimana meminimalisir kecelakaan. Kecelakaan itu timbul kalau kata bapak-bapak dari petugas kepolisian Pak, sering kami berkolaborasi, itu pasti di-trigger atau disulut dari perilaku kita yang tidak tertib. Biasanya orang kecelakaan itu pasti awalnya itu nggak tertib. Nah artinya memang prosesnya kita harus concern mulai dari sana dulu. Di sini kita belajar bareng, istilahnya mari kita berkampanye, memberikan contoh, figur, sama-sama tidak saling mengajari, mohon maaf itu tidak seperti itu. Nah kemudian, kenapa sih DAAC kok concern sekali terhadap itu? Kami secara orisinal pemikiran, memang sudah 2 tahun ini memiliki istilahnya original pemikiran, original ide. Gerakan ini disebut oleh kami adalah gerakan aksi. Apa itu aksi? A itu adalah aturan. Setiap individu, setiap pengendara wajib memahami aturan, wajib mentaati aturan yang sudah memang diberlakukan. Artinya yang tadi, kalau kita sudah tertib, insya Allah memang hidup mati itu di tangan Tuhan. Tapi paling tidak, kalau kita di-trigger pribadinya yang tertib, bijak di jalan dan lain sebagainya, insya Allah akan memperkecil kecelakaan. Nah kemudian yang kedua, tadi kan aksi yang kedua adalah K. K itu apa? Keterampilan. Jadi sebagai pengendara, terutama mungkin adik-adik atau anak-anak kita ya, bolehlah kita nanti diajak sharing mereka bahwa nak, dek, kalau kamu memang belum yakin untuk membawa kendaraan, tolong jangan ke jalan raya. Cukuplah muter-muter di halaman rumah dan lain sebagainya. Mungkin hal itu juga kembali ke diri kita. Saat kita di jalan raya, kondisi memang sedang flow-nya cepat, kadang-kadang diri kita sudah tidak yakin tuh pada saat menyalip dan lain sebagainya. Nah pada saat diri kita merasa tidak yakin, lebih baik urungkan itu. Jadi jangan pernah coba-coba melakukan sebuah aksi di jalan raya kalau kita tidak yakin. Ya, baru-baru ini kemarin total jadi ada 11 atau 12 mobil di malam hari itu di Cipali tabrakan beruntun. Ya, memang sih itu kondisi jalan raya memang yang gelap. Cipali itu gelap kalau malam. Bahkan truk tronton yang segitu besar pun bisa nggak kelihatan di sana kalau malam, apalagi kalau hujan. Yang kedua memang jalur yang lurus, ngantuk dan lain sebagainya. Artinya memang ya kitanya yang harus mawas diri. Kemudian yang terakhir adalah SI, yaitu sikap. Sikap itu perilaku, bawaan.
Nah, angka kecelakaan tertinggi dari 3 kategori, Pak, faktornya adalah karena manusia, karena alatnya, karena motornya, dan yang ketiga karena alam. Dan yang paling tinggi itu biasanya ditimbulkan karena perilaku, karena sikap. Nah, artinya memang penting sekali, apalagi kalau kita membawa bendera community, jangan justru kebalikan menjadi arogan bahwa ya gue community ini, gue klub, artinya gue yang menentukan jalan raya ini. Enggak gitu sekarang zamannya. Nah, itu artinya ya kita kembali bahwa ayo, tadi sudah dibilang jalan ini milik bersama, ada yang ngejaganya, ada yang ngerawatnya, dan kita yang menggunakan seharusnya jauh lebih mengerti bagaimana kita menggunakan infrastruktur umum atau jalan-jalan umum tersebut. Nah, jadi saya tekankan lagi bahwa ini adalah gerakan aksi DAAC, ya. Aksi itu adalah kita taat aturan, kita paham betul terhadap keterampilan diri kita, dan yang terakhir adalah kita mampu menjaga sikap kita di jalan raya dan pada saat berinteraksi dengan satu dan lain kendaraannya. Nah, diharapkan dengan ini semua bisa menginspirasi teman-teman, sahabat-sahabat di sini, dan kami mengajak pada setiap individu, pada setiap komuniti untuk ayo kita jadi pelopor. Karena apa? Ini bukan kepentingan Astra kok, ini adalah kepentingan diri kita sendiri. Bayangkan kalau kita celaka, ya. Makanya kalau dalam headline saya ke sekolah-sekolah gitu ya, bahwa kalian tahu nggak kalau kalian ngebut, kalian itu bisa putus pacaran loh. Kok bisa, Pak? Lo gimana nggak putus, orang pacarmu mati kelindes bulan? Saya bilang gitu. Kemudian yang kedua, kalau kalian ngebut, kalian bisa gila loh, bisa hilang ingatan. Loh, kenapa begitu, Pak? Kamu kecelakaan, geger otak, mendingan kalau mati sekalian. Tapi kalau umpamanya hidup, hilang ingatan, kan gak enak, saya bilang. Jadi memang harus di-triggernya seperti itu. Ternyata kebut-kebutan itu bisa mengakibatkan kemiskinan loh. Kok bisa begitu? Ya iya, bayangkan kalau seandainya bapakmu yang mencari nafkah, kemudian dia jatuh, kemudian dia meninggal. Next, siapa yang akan membiayai sekolah? Siapa yang akan menjaga keluarga? Ya, siapa yang akan membiayai segala macam kebutuhannya? Nah, ini jadi kita memang melihatnya harus secara holistik. Dan biasanya memang Indonesia harus diajaknya dari sana. Tapi kalau dipikir begini, disampaikan pakai helm ya, nanti ketemu Pak Polisi, asik aja Pak, cincai kita. Nah, ini berabe kayak begitu. Tapi memang lucunya orang Indonesia itu justru takutnya sama polisi, Pak. Bukan sama jatuhnya itu. Saya pernah melakukan riset di ABL pertama. Saat itu saya ingin tahu bahwa sebetulnya faktor apa sih yang mereka ketakuti. Kemudian saya sampling ke 100 pengendara. Saya tulis sebuah stiker di belakang, jika saya melanggar, laporkan saya kepada polisi. Selama 1 bulan saya melakukan riset tersebut. Di akhir saya sampling, pertanyaannya adalah berapa kali Anda melakukan pelanggaran lalu lintas? Jawabannya luar biasa. 99% mereka nggak melanggar, dikarenakan takut karena ada stiker tersebut. Artinya hukum sosial itu lebih ampuh sebetulnya. Saya tanya, kenapa kalian nggak melanggar? Aku malu ya Mas, takutnya aku ngambil bahu jalan, nanti ada yang moto, dia upload di Facebook, mati gue katanya gitu. Nah, ternyata itu. Artinya kemudian akhirnya disimpulkan sama Pak Kakor Lantas bahwa ya sudah, sekarang ini mari kita tularkan, ajak bahwa jangan hanya karena takut terhadap polisi, gitu. Sudah saatnya kita mawas diri, sudah saatnya kita peduli kepada anak, kepada keluarga, kepada saudara, dan kepada yang lainnya, bahwa sudahlah, jangan sia-siakan hidup kita untuk satu hal yang mungkin nggak penting seperti itu. Memang sih banyak pertanyaannya, Pak, saya kan dalam tugas di deadline, sementara kalau saya nggak melanggar itu nggak mungkin. Nah, ini kadang-kadang memang dilematis, tetapi artinya bukan berarti tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Bahkan dulu jujur Pak, orang-orang Astra itu banyak di kami, dan mereka selalu pertanyaannya itu, terutama teman-teman dari sales. Pak, saya ditunggu pelanggan, kalau nggak ketemu jam 1, mesti batal, duit saya habis, tidak mendapat bonus saya. Saya bilang di sana kan ada komunikasi sebelumnya. Artinya kita pun bisa bagaimana memanage waktu dengan bijak. Nah, mungkin ini adalah sedikit gambaran dari kami, dan ini adalah bentuk komitmen Astra dalam melaksanakan Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Jadi Astra tidak main-main untuk mengajak setiap individu menjadi pelopor, dan alhamdulillah hasilnya dari 3 tahun terakhir angka kecelakaan di Indonesia memang menurun, walaupun ini kiprah yang paling besar tetap ada di Polri.
Astra hanya sebagian kecil bagaimana mensupport program pemerintah. Dan terima kasih kepada institusi Polri yang terus benar-benar konsen dalam hal ini. Sementara angka penjualan kendaraan terus bertambah dan lain sebagainya. Nah, nanti mungkin dari sini kami ingin mengajak teman-teman saat ini secara teknis akan dijelaskan oleh panitia untuk kita dibagi ke beberapa plot lokasi untuk melakukan kampanye. Kami sudah siapkan toolsnya, alatnya. Ada spanduk, ada stiker, ada buku edukasi. Monggo itu nanti dibagikan ke masyarakat dan itu di titik-titik lampu merah biasanya ada jeda berapa menit, itu di situ nanti kita sebar. Kemudian stikernya itu kalau bisa nanti tolong diarahkan untuk ditempel di mobil atau di motor masing-masing, di mana di situ bunyinya saya pelopor Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Jadi kurang lebih dari kami DAAC Official ya dari pusat itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Sangat apresiasi sekali kepada sahabat-sahabat semua lintas komunitas dan ini alhamdulillah luar biasa bagi kami. Aplaus, salut dan mari tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Mungkin sekarang kalau seandainya ada yang mau diskusi dan lain sebagainya monggo. Terima kasih. Oke, mungkin siapa tahu dari pengguna ini atau para komunitas ada yang mau bertanya. Oke, silakan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu dari Sahabat 250. Mungkin tujuan pertanyaan saya cuma sedikit untuk bagian lantas. Selama ini kan untuk lantas biasanya diskusi atau sosialisasi untuk keselamatan safety riding ke beberapa komunitas atau cuma saya mau pertanyakan Pak, kapan lantas sosialisasi mengenai safety riding ke ibu-ibu atau masyarakat yang karena kita tahu di lapangan Pak ya, ibu-ibu itu kalau berkendara rating kiri belok kanan Pak, karena selama ini begitu. Jadi kita yang di belakang bingung mau ngalih kiri dan belok kanan, tahu belok kanan nanti Pak, gitu. Mungkin juga untuk Astra ya, mungkin untuk acara ini mungkin dari komunitasnya mungkin saat ini diundang komunitas, mungkin acara selanjutnya nanti diundang ibu-ibu PKK, jadi sosialisasi safety riding bisa berjalan Pak ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat menarik pertanyaannya tadi. Mungkin langsung dijawab aja Pak. Dari Mas siapa tadi ya? Mas Putu ya. Terima kasih Mas Putu masukannya ya. Jadi begini Mas Putu ya, kita kan dari komunitas sudah kita lakukan berbagai upaya Mas Putu ya, kita mensosialisasikan untuk keselamatan lalu lintas ini. Kami dari Honda ya Mas ya, dari Honda itu bekerja sama setiap hari Senin itu minimal ya, ini kan kebetulan anak-anak libur, kami ke sekolah-sekolah. Kami ke sekolah-sekolah selalu mengkampanyekan tentang keselamatan berlalu lintas ya, tentang tata cara berlalu lintas. Untuk yang disampaikan Mas Putu masalah ke ibu-ibu, sebetulnya dari kami ini Pak, di kepolisian ini di setiap kelurahan ada yang namanya Babin Kamtibmas. Jadi Babin Kamtibmas itu juga sudah diberikan ilmu dari Pak Direktorat Lalu Lintas ya. Itu Babin Kamtibmas itulah yang menyentuh ibu-ibu di kampung ya. Setiap ada kegiatan PKK baik tingkat RT maupun kelurahan sampai ke kecamatan itu selalu juga sudah disampaikan Mas Putu. Tapi dengan masukan dari Mas Putu nanti akan di saat nanti ada kesempatan, kami biasanya tiap hari Jumat ada ANEF Mas Putu. Nanti masukan ini akan kami sampaikan ke pimpinan, mungkin bisa akan lebih diinsentifkan untuk ke ibu-ibu. Demikian jawaban dari kami Mas Putu ya. Oke, satu lagi Om ya. Ya, wah dapat goodie bag menarik tuh dari Astra. Nah makanya bertanya, lumayan tuh ada tambahan. Silakan coba lagi. Siapa lagi tadi? Satu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam dari Sahabat 250. Pak mau menanyakan tentang knalpot non standar dari Direktorat Jenderal Lalu Lintas
mengapa mensamaratakan semua knalpot racing? Karena kan kalau knalpot racing otomatis harus ukur BB. Itu jadi misalnya kita kayak touring ke luar daerah kayak Samarinda, itu pasti itu Pak. Itu yang kami khawatirkan. Terima kasih. Pertanyaannya apa sih? Ada alat ukur BB untuk misalnya pas waktu mau razia, itu kan harus ada alat ukurnya Pak. Sementara kan kalau kayak razia hanya menyamaratakan semuanya aja. Oke. Ini pertanyaannya masalah knalpot ya, knalpot yang dari kita Pak ya, dari aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Intinya semua kendaraan itu harus sesuai dengan pabrikan ya. Jadi tidak boleh dimodifikasi yang nantinya bisa mengganggu si pengendara sendiri ya, gitu, maupun pengendara yang lain. Jadi kalau misalkan kalau alat ukur itu dari Dinas Perhubungan Mas Iwan ya, itu ada sebetulnya alatnya. Kami kemarin dalam kegiatan operasi patuh di hari ke-6 kalau tidak salah, kami gabungan dari Dinas Perhubungan, dari Lalu Lintas dan dari POM TNI kami mengadakan, dan Dinas Perhubungan membawa alat ukur itu dan alat timbang portable. Artinya seperti itu Mas. Jadi sebetulnya tidak disamaratakan, sebetulnya tidak seperti itu. Mungkin itu jawaban kami ya. Mungkin kurang puas atau gimana? Yang perlu? Kayaknya kurang puas Pak. Silakan. Ya. Gini Pak ya, sementara kan kalau kayak motor kami itu kan kita beli knalpot sudah sesuai, misalnya kayak knalpot tuh sudah diukur dari pabrikannya, ada BB killernya. Itu walaupun kita itu pasang, itu kan semua knalpot kan otomatis lebih slow lah dari yang kalau kita buka BB killernya. Itu pun tetap juga ditilang Pak. Oke, ini supaya lebih jelas lagi nanti ya, nanti sesama anak motor nih yang bisa menjelaskan nih. Mas Iwan, tolong mungkin bisa menjelaskan nih. Sesama anak motor, jadi mungkin bisa lebih nyambung nih. Siapa tadi yang tanya? Kumpul sama saya sudah berapa lama? Ya, jadi begini ya, kita kalau bicara peraturan mesti apa? Peraturan untuk dilanggar ya, seperti kayak gitu. Kita bisa bicara peraturan, bisa bicara masalah etika. Kalau peraturan ya di undang-undang sudah jelas, tidak memenuhi persyaratan teknis jalan seperti ya knalpot, spion, perlengkapan lain ya, seperti itu. Makanya orang Jepang itu sudah menciptakan ya kan, sudah diukur, dicoba sama Mas Rizal. Wah, kurang standar ini Pak, dikurang lagi. Suaranya terlalu keras. Akhirnya ditanggapi sama orang Jepang juga, dibikinlah knalpot Yoshimura. Ya kan, betul enggak? Orang Indonesia bikin juga, Hendriansa Racing Club HRC, knalpot Purbalingga, ya kan, seperti itu. Kalau untuk sepeda motor 60 sampai 80 desibel, ya seperti itu. Kalau sudah melebihi itu memekakkan telinga. Kita sendiri keberembengan, orang lain juga. Ini pengalaman saya ya, saya ceritakan lagi walaupun sudah mungkin rekan-rekan. Kemarin saya mau pulang ke rumah melewati jalan BJBJ, itu jalan tembusan ya Pak ya, dari Korpri itu, dari belakang ya kan, saya lihat di spion, ini kalau saya nggak minggir mesti akan dilibas ya kan. Baru saya mau ambil ke kiri, nah ini lagi the power of emak-emak, ibu-ibu itu belok dulu baru rating. Saya bingung ya kan, ini harus pakai ABS, auto brake system ya kan, 60 40 diremes pelan-pelan sampai berhenti,
masih lepas ya kan, tak kasih lagi engine brake system, ya kan, kurangi giginya, masih belum lepas lagi, akhirnya rem hindar, saya pakai kaki ya kan, sepatunya sepatu safety yang seperti yang di situ, safety jogger gitu kan. Alhamdulillah, nomor sepatu saya 42 ya, sudah saya incar dari tadi, seret berhenti kan, pas persis di depannya ibu. Apa jawabannya ibu? Nggak lihat nggak pak saya rating ya. Alhamdulillah saya juga lepas dari kecelakaan, saya bisa juga bedakan agresif driving, agresif riding dengan defensif ya. Kalau agresif, anak-anak muda itu, anak-anak kecil, anak-anak SD bisanya ngegas ya, ngeremnya nggak tahu. Kita yang sudah jago disentul, diserpong aja nggak berani ngejar karena dia nggak pakai rem. Kalau kita masih berpikir untuk remnya ya. Terus sekarang saya mau tanya, Mas motornya apa? Ninja. Yang odong-odong tadi masuk itu, betul. Nah, terus saya ingatkan lagi DAAC yang mobilnya gini, seret isi bensin kan, seret AC-nya nyala, teng, berhenti lagi. Nanti mau Mas berapa? 100.000, bunyi lagi, betul enggak? Ya, knalpotnya yang itu loh, yang menampung air hujan itu loh, yang modelnya begini, betul enggak? Ya kan, kadang dikasih kanan kiri, kenapa nggak difulin gitu, jadi nampung air hujan kan, kalau pas cuaca kemarau bisa dibuat penampungan ya. Saya berbicara peraturan itu sebenarnya tidak boleh ya kan, nanti masuk gang pun juga akan disumpahin orang, kita kan tidak mau seperti itu. Masalah peraturan ditilang, kalau masalah etika dikucilkan orang. Makanya bilang Bapak tadi ya kan, aksi ada kalau dari kita 3S, bukan salam senyum sapa tapi smart, skill, safety ya. Smart, kita cerdas untuk mempergunakan kendaraan, punya skill, keterampilan untuk berkendara, akhirnya safety yang didapat. Gimana, sudah puas? Puas ya? Karena saya bukan alat pemuas, karena ibu-ibu tadi bilang ibu-ibu belum tersentuh ya. Itu mungkin pertanyaan dari ibu-ibu tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Iwan yang sudah. Oke Mas, hadiahnya siapa lagi nih mau bertanya? Jangan, masih ada? Siapa lagi? Masih ada. Hadiah lagi. Hadiah saya jaket XXL Mas ya. Oh siap. Sudah nanti satu, ya. di jokernya juga Mas Yud. Oke, siapa lagi? Satu lagi yang bertanya nih. Body bag-nya masih Pak Panitia? Masih. Oke, silakan. Baik Pak, nama saya Dimas Putro dari Avanza Owners Indonesia. Pertanyaan saya gini Pak, apakah ada peraturan untuk umur? Kan kalau untuk pengurusan SIM itu maksimal 17 tahun ya Pak ya. Nah batasan akhirnya Pak, karena banyak juga yang bapak-bapak, ya kita nggak usah bicara ibu-ibu ya, kasihan ibu-ibu didiskriminasi. Kita bicara bapak-bapak juga banyak Pak yang udah umur itu naik motornya atau naik mobilnya juga ya karena dia juga istighfar mungkin kan, astagfirullah, jadi ya sembarangan juga. Sebenarnya sih banyak juga bapak-bapak yang seperti itu gitu. Apakah, nah tapi kalau kita tanya SIM, dia punya SIM Pak gitu, mungkin ada batasan, apakah di Indonesia ada batasan umur untuk orang itu memiliki SIM itu, pengendara itu tidak boleh lebih misalkan dari 70 tahun atau 60 tahun, apalagi dia udah berkacamata, itu lebih riskan. Itu sih Pak dari saya. Oke, langsung aja Pak. Terima kasih Mas. Oke, saya jawab pertanyaannya ya. Untuk pengurusan SIM itu kenapa dibatasi sampai 5 tahun? Kalau KTP kan sekarang seumur hidup ya. Jadi selama manusia itu masih bernyawa, wajib punya KTP, ya kan? Tidak perlu perpanjang lagi sekarang KTP. Kenapa SIM masih dibatasi tetap 5 tahun? Ya, itu tadi karena setiap 5 tahun kesehatan manusia dicek lagi. Layak enggak si pemohon tadi, orang tadi untuk mengendarai kendaraan? Selama dia masih dinyatakan oleh pihak yang berkompeten ya, dalam hal ini dari pihak dokter, dia masih boleh untuk
mengendarai kendaraan, ya kami selama dia untuk keterampilannya memenuhi syarat, ya kami wajib memberikan haknya orang tersebut, Mas. Jadi tidak ada batasannya. Kalau toh memang umur 30 tapi memang sudah tidak memenuhi syarat, ya tidak diberikan. Seperti itu. Itu Mas ya jawaban dari kami ya. Ya, terima kasih. Oke, makasih. Selanjutnya siapa lagi? Masih ada 2 hadiah nih. Ayo langsung aja. Siapa ada di belakang tadi itu? Angkat tangan. Siapa lagi yang bertanya nih kira-kira? Saya ada 2. Ayo coba silakan. sekali-sekali tanya sama Mas Rizal itu loh. Iya kan? Harga motor Honda sekarang bisa diskon enggak? Ya gitu loh. Perkenalkan saya Aris dari Maxi Avantas Media. Pak, saya mau nanya soal Vespa ya. Ya. Pak, saya juga pengguna Vespa ya. Terutama Vespa yang gembel. Nah, itu kan sebagian besar Vespa itu kan nggak ada surat-suratnya ya. Karena kan itu nggak tahu sudah Pak tangan ke berapa puluh ribu orang yang sudah megang Vespa itu, karena kan sudah pindah tangan Pak. Dan itu juga kalau ngurus suratnya kan sudah nggak ada ya, kayak BPKB dan segala macam. Nah itu bagaimana Pak? Gitu. Tidak. Karena kan ya itu Pak kendaraannya gitu. Kita juga pengen melestarikan Vespa gitu loh Pak. Ya ini. Nah karena bagaimana Pak dari pihak kepolisian soal motor-motor tua seperti itu Pak, motor-motor yang sudah nggak ada surat-suratnya? Cukup? Cukup Pak. Terima kasih. Mas siapa tadi? Aris. Mas Aris. Terima kasih Mas Aris untuk masalah Vespa ya. Untuk Vespa yang selama dia beroperasi di jalan raya, dia harus mentaati aturannya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Iwan ya. Ada berapa Vespa yang sekarang ini bodinya dari Polres ditumpuk di sana. Nah, karena itu tadi tidak memenuhi aturan yang berlaku ya. Kami dari kepolisian dasar kami bekerja itu ya Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya nomor 22 tahun 2009. Jadi setahu kami yang Vespa tua yang jalan itu ya suratnya ada Mas Aris. Ya suratnya lengkap, STNK-nya juga masih berjalan. Kalau toh nanti misalkan ada surat yang sekian lama sudah tidak berlaku ya, sudah habis masa berlaku kan ada pemutihan itu. Jadi pemerintah kan dalam hal ini memberikan kelonggaran yang mungkin ada Vespa tahun 70 sudah sekian puluh tahun suratnya sudah tidak berlaku ya, itu ada pemutihan, nanti dia tidak didenda cuma 5 tahun terakhir seperti itu untuk aneh. Tapi tetap Mas Aris ya, tetap Vespa itu harus sesuai aturan, jangan ada Vespa yang ada, saya lihat ada itu apa, ada panci, ada apa ini, kerbau sapi ya, itu ada 4 kalau tidak salah itu Mas Aris di Polres itu. Tidak boleh diambil, dia bawa surat bawa BPKB-nya, mesinnya boleh diambil, tapi bodinya masih ada di Polres. Itu masih numpuk di sana, mesinnya diambil, silakan dikembalikan ke speknya semula, seperti itu Mas Aris. Ya tidak bisa diambil. Boleh diambil, nanti bikin perjanjian tidak dipakai lagi untuk motornya. Nanti kalau dipakai lagi motornya, sak mesin-mesinnya yang tidak boleh diambil. Mungkin ini Mas Aris jawaban dari kami ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi? Coba itu yang perempuan dulu, Pak. Satu lagi ya. Waktu siap. Ya. Tadi ya acuan polisian itu jelas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi apapun itu, ya mari kita taati ya itu tadi aturan. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya Mira dari Maxi Balikpapan. Saya ingin bertanya Pak, beberapa bulan yang lalu itu ada sosialisasi mengenai SIM online. Terus kami juga sudah mencoba untuk masuk ke webnya, tapi itu belum bisa. Kira-kira kelanjutannya bagaimana ya Pak? Terima kasih. Terima kasih. Ini tentang pelayanan umum nih Pak. Monggo
Terima kasih Ibu. Ya, tepuk tangan dulu dong sama Ibu itu. Masa nggak mewakili Ibu ada di sini ya. Oke, langsung Pak. Oke, terima kasih. Jadi begini Ibu siapa tadi ya? Mbak siapa tadi? Mbak Mira. Mbak Mira ya. Jadi begini, kalau memang di webnya Ibu masih belum terkorek ya Bu ya. Nanti Ibu bisa meluangkan waktu datang ke Polres, bisa ditanyakan di bagian SIM. Di sana bisa ditemui Ibu Liliana ya, sama-sama Ibu, orangnya cantik Bu. Ya, nanti bisa ditanyakan, pasti disampaikan, Ibu nanti pasti bisa menerima penjelasannya. Intinya yang perlu saya sampaikan di sini, namanya SIM online itu administrasinya ya, jadi bukan di rumah terus langsung jadi SIM-nya datang, enggak ya. Jadi kalau misalkan dari bapak-bapak ibu-ibu ini misalkan punya kependudukan di luar Balikpapan, misalkan dari Surabaya atau misalkan bapak ini dari Jakarta, kebetulan SIM-nya masa berlakunya mau habis, beliau mau memperpanjang SIM-nya di sini, itu boleh. Nah, boleh. Jadi misalkan SIM Jakarta nih, SIM Jakarta, tapi kebetulan pas mau habis masa berlakunya, beliau masih di sini, bisa diperpanjang di sini. Nah itu. Begitu juga yang belum memiliki SIM, tapi secara kependudukan di luar kota Balikpapan. Misalkan bapak ini belum punya SIM, misalkan ini. Terus beliau di sini ternyata langsung kerasan lihat kota Balikpapan. Oh, aku langsung kerasan di sini, langsung beli rumah di sini, dia ngurus SIM di sini, itu boleh. Ya, meskipun secara kependudukan beliau masih penduduk kota Jakarta. Seperti itu yang perlu kami sampaikan ya. Ya Bu ya, mungkin gitu Bu ya. Nanti Ibu bisa datang ke Polres, temui Ibu Liliana. Saya di hari ini hari Minggu ya, ketemu Pak Edi. Saya suruh nemui Ibu Liliana. Nah, nanti Ibu bisa komunikasi sana Bu. Terima kasih. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir lagi dari motor tadi. Silakan Om. Selamat pagi. Salam Bikers buat kita semua. Saya dari Yamaha Vision Club Pak. Nama saya Afif. Saya mau tanya, kita semua ini kan adalah mitra lantas Pak. Saya mau tanya bagaimana sih prosedur konvoi yang baik di dalam kota? Dan juga wajibkah kita memiliki surat jalan untuk konvoi di luar kota? Baik di dalam wilayah kita sendiri Pak, provinsi maupun keluar provinsi. Itu aja sih Pak, terima kasih. Ada dua pertanyaan dengan prosedur konvoi sama apakah perlu surat izin. Kalau pertanyaan seperti ini, Mas siapa tadi itu? Mas Dari. Ini kembali lagi yang bisa menjawab ini anak motor lagi. Silakan Mas Iwan, jelaskan. Tata cara berkonvoi itu Mas Iwan. Ini yang kedua kalinya nih. Kacamata dong. Bukan, saya kok nggak dikasih kursi di sini gitu loh. Naik turun ya. Jadi begini, rekan-rekan itu kalau sudah punya motor bagus, dimodif langsung ikut klub mesti rolling city ya kan, touring, kopdar gap, kopdar nas, kopdar dun, kopi darat dunia maksudnya ya kan, ke Belanda ke Italia sana ya kan. Tapi maksud saya begini, lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, manusia, barang ya kan, dari satu tempat ke tempat lain dalam keadaan selamat dan diikuti dengan peraturan-peraturan lalu lintas ya. Maksud saya begini, orang di jalan kan mesti individual. Dulu zaman bapak saya masih jadi Kapolsek, paling marah kalau ada di sana di daerah Kudus kan banyak perusahaan rokok itu ya kan, naiknya sepeda ontel, berjejernya bukan 1, 2, 4 ya kan, sambil ngobrol, weh tadi kamu wah ya kan, mesti bapak satu-satu ya kan, seperti itu. Nah sama juga kita, apalagi memakai kendaraan sepeda motor ya, konvoi ya, kalau cuma beat ya kan, kalau cuma beat masih kecil ya kan, 2 itu pun nggak sampai 2 meter lebih lah. Kalau sudah motornya BMW, Harley yang stangnya kayak sapi Toraja ya mas ya, kerbau Toraja ini ya kan,
Ayo kita touring ke Tenggarong. Gagahnya. Begitu turun sampai tempat acara begini. Ya, terus Vespa yang dibikin stangnya begini ya kan, gasnya gini, rong, ya kan, bukan gini, rong. Ikut aja touring ke Sangatta, apa turun begini, ya seperti wak. Maksud saya begini, Mas, sudah touring ya kan, kendaraannya besar, nggak mau ngalah dengan kendaraan lainnya, ditambahin lagi ya kan, ini satu pegang gas, berdua-duaan ya kan, bersatu, bercerai kan, itu kode-kodenya, jalan rusak ya kan, 100 meter lagi bebek goreng ya kan, akhirnya lepas tangan, tikungan harus pegang ya kan. Agar lagi Mas Devan kanibal disupport oleh Korsa, miring sampai ke kuping ya kan. Perasaan kalau naik motor miring sampai ke kuping, lain rider ngantuk itu ketemu bantal itu ya sampai ke kuping ya, seperti itu. Terus penggunaan lampu-lampu strobo, lampu-lampu seperti
Terima kasih.